Pernah kepikiran nggak? Ada senjata canggih yang cara terbangnya itu bukan kayak roket biasa, tapi lebih mirip pesawat mata-mata super pintar. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas soal teknologi di balik rudal jelajah. Coba dibayangin, ada semacam pesawat kecil tanpa pilot yang bisa terbang super rendah, menyusuri lembah dan bukit buat ngumpet dari radar, terus menghantam targetnya dengan presisi yang wow, akurat banget. Ini bukan fiksi ilmiah loh, ini beneran ada. Nah, inilah yang namanya rudal jelajah. Gampangnya gini, rudal ini tuh nggak meluncur ke atas terus jatuh gitu aja. Dia terbang secara aktif pakai mesinnya sendiri buat menjelajah sampai ke target. Dan ini dia nih bedanya yang paling mendasar. Oke, jadi apa sih yang bikin dia beda banget? Kuncinya adalah dengan membandingkan cara terbangnya sama rudal yang mungkin lebih sering kita dengar, yaitu rudal balistik. Bedanya tuh jelas banget. Rudal balistik itu, ya kayak kita lempar batu aja. Diluncurin tinggi ke angkasa, terus jatuh bebas kena gravitasi. Nah, kalau rudal jelajah, dia terbangnya mendatar dan terkendali, persis kayak pesawat. Menjaga ketinggiannya yang rendah. Jadi ini dia poin-poin kuncinya. Rudal jelajah itu emang dirancang buat terbang jauh, stabil, dan pastinya rendah. Dan yang paling penting, dia itu aktif mengikuti jalur yang udah diprogram, bukan cuma sekedar jatuh pasrah tanpa kendali. Oke, kita udah paham bedanya apa. Tapi gimana sih sebenarnya prosesnya dari awal dia diluncurin sampai bisa terbang rendah melintasi daratan? Prosesnya itu bisa kita bagi jadi 3 tahap. Pertama, dia bisa diluncurin dari mana aja. Darat, kapal, bahkan pesawat. Terus, ada roket pendorong kecil yang nyala buat ngasih dorongan awal. Nah, setelah itu, baru deh mesin jet utamanya ngambil alih, mirip mesin pesawat, buat perjalanan panjangnya. Kemampuan uniknya buat terbang super rendah, seolah-olah meluk kontur perbukitan dan lembah, itu ada nama kerennya, Terrain Following Flight. Dan inilah inti dari kehebatannya. Emangnya kenapa sih harus terbang serendah itu? Tujuannya sangat strategis. Dengan terbang rendah, dia bisa ngumpet di bawah jangkauan radar musuh. Susah banget dilihat mata telanjang dan efektif banget pakai bentuk bumi sebagai tameng alaminya. Jadi, kita punya mesin yang bisa terbang rendah dan cepat. Tapi pertanyaannya, gimana caranya dia tahu jalan tanpa ada pilot? Nah, disinilah otak pintarnya bekerja. Anggap aja kayak mobil otonom tapi di udara. Dia pakai GPS buat tahu posisinya di peta. Tapi dia juga punya mata dan indera peraba sendiri lewat sensor dan radar kecil buat melihat medan di depannya secara langsung. Jadi dijamin nggak bakal nabrak bukit. Semua data ini diolah sama komputer canggih di dalamnya. Yap, perumpamaan robot terbang ini pas banget. Ini bukan sekedar proyektil atau peluru, tapi benar-benar robot terbang otonom yang udah dikasih misi dan peta, dan dia bisa menyelesaikannya sendirian. Bisa belok, bisa naik turun ngikutin kontur tanah, semua serba sendiri. Dan soal jangkauan, wah ini luar biasa. Ini bukan senjata buat target yang dekat-dekat. Rudal jelajah itu bisa menempuh jarak lebih dari 1.000 km. Itu sama aja kayak terbang dari Jakarta sampai Bali loh, sambil terus terbang rendah sepanjang jalan. Dan yang bikin lebih gila lagi nih, bayangin, sebuah rudal yang udah terbang ratusan kilometer bisa dapat data baru dan ganti target di tengah jalan. Ini level fleksibilitas yang benar-benar beda. Oke, biar lebih jelas, coba kita lihat rangkumannya di tabel ini. Kelihatan kan bedanya? Dari lintasan, kendala terbang, sampai analogis sederhananya. Di satu sisi ada pesawat tanpa pilot yang pintar. Di sisi lain, ada batu yang dilempar dengan kekuatan super dahsyat. Keduanya punya fungsi, tapi cara kerjanya beda banget. Mungkin semua ini kedengarannya kayak teknologi militer yang ya kayak jauh banget dari kehidupan kita. Tapi ide dasar di baliknya, mesin yang bisa navigasi sendiri, itu sebenarnya ada di sekitar kita setiap hari. Coba deh kita pikirin. Kemampuan sebuah mesin buat tahu dia ada di mana dan harus kemana secara mandiri, itu kan inti dari rudal jelajah. Prinsip yang sama persis juga dipakai sama drone yang kita mainkan, sistem GPS di mobil atau HP kita, bahkan autopilot yang ngejaga pesawat komersial tetap di jalurnya. Jadi, kalau ada satu hal yang perlu kamu ingat dari semua ini, gampang banget. Rudal jelajah itu soal kecerdasan dan kelenturan, terbang rendah kayak pesawat pinter. Sementara rudal balistik itu soal kekuatan mentah dan kecepatan, ngikutin lintasan parabola yang nggak bisa diubah. Nah, sebagai penutup, aku mau lempar pertanyaan ke kamu. Menurut kamu, mana yang lebih canggih secara teknologi? Meluncurkan proyektil dengan kekuatan luar biasa ke angkasa, atau menciptakan robot terbang pintar yang bisa menyusuri daratan dari jarak ribuan kilometer? Coba deh pikirin. Terima kasih sudah menyimak.